Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Wijaya dari Teknik Elektro 2019, Fakultas Teknik. Di sini saya mengikuti KKN. KKN saya itu di bagian pemaksimalan manajemen budidaya maggot. Saya di sini memiliki dua program yang intinya adalah pembuatan alat analisis kecocokan suhu. Oke, ini adalah alat yang telah dibuat. Di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama yaitu sensor DHT, sensor DS, Arduino Uno sebagai microcontroller. Di sini ada LCD sebagai penunjuk hasil dari sensor, dan juga untuk powernya kita menggunakan power bank. Oke, dalam pembuatannya awalnya kita memasang komponen ini sesuai dengan rangkaian yang telah dibuat pada Proteus maupun bridging. Setelah itu kita coding Arduino-nya sehingga hasil dari kedua sensor tersebut dapat ditampilkan dalam LCD. Setelah itu kita pasangkan komponen pada akrilik. Dan itu kita juga menggunakan breadboard sebagai tambahan kabel VCC dan groundnya. Itu untuk alatnya. Setelah ini akan ada penjelasan tentang pemakaian alat tersebut. Oke, di sini kita pada media larva. Untuk media larva kita menggunakan sensor DS atau di sini sudah dituliskan yaitu T2 ya. Oke, ini coba kita taruh dulu sehingga ininya bisa nancep di medianya. Setelah itu kita sambungkan power. Nah, di sini dapat kita lihat untuk T2 suhunya adalah 31 30. Nah, ini menunjukkan bahwa suhu di media ini panas tapi masih mendekati batas normal. Tadi adalah 30 dan statusnya adalah -0, di mana -0 itu mendekati pada suhu normal. Itu. Untuk selanjutnya ini adalah penggunaan pada media lalat. Pada penggunaan media lalat, di sini tinggal kita masukkan. Kita buka lalatnya. Ini kandangnya kita buka, terus nah waktu sudah di sini dapat kita tancapkan kabelnya pada power bank. Nah, di sini juga terlihat. Untuk itu, untuk pada media alatnya kita memakai T1 atau sensor DHT. Nah, ini sudah terlihat hasilnya adalah 32,8 ya. Nah, untuk statusnya oke. Di sini oke artinya suhu pada kandang lalat ini sudah pas sesuai dengan riset yang telah kita lakukan. Itulah penggunaan dari alat analisis kecocokan suhu yang merupakan hasil dari program mono saya. Selanjutnya ini pada pembuatan alat analisis kecocokan suhu pada media maggot. Kami dalam pembuatannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu pada pembuatan rangkaian sesuai dengan simulasi. Jadi kita pertama, sebelum kita membuat rangkaiannya secara langsung secara hardware, kita juga memakai simulasi di software. Software yang kita pakai itu ada dua. Yang pertama yaitu Proteus, yang kedua yaitu bridging. Pada bridging ini pertama kita coba membuat rangkaiannya, lalu untuk simulasinya biar bisa kita jalankan langsung, kita menggunakan aplikasi Proteus, karena pada Proteus kita dapat langsung mensimulasikan getaran programnya. Oke, lanjut untuk tahap kedua yaitu pengkodingan menggunakan Arduino IDE. Nah, ini alat ini kan menggunakan microcontroller apa yang kita pakai yaitu Arduino Uno. Arduino Uno dalam pemakaiannya harus dikoding terlebih dahulu pada aplikasi Arduino IDE. Arduino IDE sebelum
coding diperlukan install library pada masing-masing komponen seperti library LCD, karena kita kan memakai beberapa komponen yaitu LCD, sensor DS dan juga DHT. Maka dari itu kita juga perlu menginstal library pada masing-masing komponen tersebut. Lalu selanjutnya ini adalah untuk coding dalam pemakaian alat tersebut. Nih, ada include void setupnya seperti ini, dan ini ada untuk loopingnya. Di sini ada void loop, ada yang membaca kelembapan, membaca suhu, mengatur angka. Jadi untuk selisih kesesuaian suhu kita dapat mengaturnya di sini. Apakah suhunya mau dibuat 28 sampai 27 sampai 38, 24 sampai 30. Itu juga dapat kita atur pada angka ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu kondisi pada sensor DS. Ini ada saat suhunya kurang dari atas nomor 27, apa yang akan terjadi. Saat suhunya 27 sampai 30, apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir yaitu saat suhunya di atas 30, itu apa yang akan terjadi, apakah tulisannya min berapa, plus berapa, ataupun oke. Itu sudah dapat kita atur di sini ya, di if. Nah ini ada if lagi, tadi kan if pada T2, sekarang ada if pada T1. If pada T1 di sini ada di bawah sampai 27 sampai 38 dan di atas 38. Karena di sini kita memakai dua sensor, jadi if-nya kita memakai dua, yang atas tadi ini dan yang bawah. Selanjutnya ini ada delay-nya, jadi delay dari setiap pembacaan sensor itu sebanyak 1000 milisecond atau 1 second. Itu kalau kita pakai DHT11. Kalau untuk DHT22 kita ubah menjadi 2000 ya. Oke, ini selanjutnya ada pembuatan desain 3D menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, alat ini untuk casingnya kita memakai akrilik. Sebelum kita buatkan akrilik pada CorelDRAW, kita membuat desain 3D-nya terlebih dahulu. Untuk desain 3D kita memakai aplikasi SolidWorks. Nah, ini adalah tampilan pada alatnya saat menggunakan aplikasi SolidWorks. Ini sudah ada dimensi-dimensinya juga, berapakah ukurannya dan lain-lain, semuanya sudah ada di sini. Kita sudah merancang di sini. Nih, alat ini memakai akrilik sebagai wadah. Nah, ini sudah dijelaskan ya. Itu pada pembuatan SolidWorks. Nah, ini yang terakhir itu cutting akrilik. Nah, untuk cutting akrilik kita menggunakan CorelDRAW. Untuk CorelDRAW-nya versinya bebas, tapi pada tahap ini saya menggunakan CorelDRAW Graphics Suite 8. Nah, di sini sudah ada link juga untuk mendownload file Corelnya. Dan ini adalah gambarnya, gambar dari berbagai sisi yang telah kita cutting. Oke, ini selanjutnya dan yang terakhir yaitu pemasangan rangkaian pada akrilik. Nah, rangkaian-rangkaian tadi yang telah kita wiring sebelumnya pada tahap pertama ya. Pada tahap pertama ini kita kan sudah melakukan wiring dan juga melakukan simulasi. Dari situ kita sudah tahu bagaimana wiring kabel dari alat tersebut. Setelah itu kita pasang wiringnya, terus kita tancapkan kepada akrilik. Ini dapat kita lihat, ini juga saat programnya sudah di-run. Ini ada T1, kondisi pada sensor 1, S1 ini menunjukkan oke, T2 30, terus S2 ini -0, yaitu mendekati suhu yang normal, dan di sini juga ada humidity, sensor humidity dari DHT-nya. Oke, selanjutnya setelah dari kita panduan pembuatan alatnya, kita lanjut ke ini ada SOP penggunaan alat analisis kecocokan suhu dan kelembapan. Ini pada media larva maggot dan juga lalat BSF. Oke, di sini ada deskripsinya. Namanya ini alat analisis kecocokan suhu dan kelembapan pada media larva maggot dan lalat BSF.
Untuk kegunaannya, mengetahui kesesuaian suhu dan kelembapan yang ideal. Pada alat ini digunakan pada dua media, yaitu larva maggot dengan suhunya itu 27-30, dan juga lalat BSF dengan suhu 27-38. Ini sesuai yang telah kita coding pada Arduino IDE, kan sudah kita atur. Nah ini, jadi kita juga masih bisa atur ini berapanya kalau kita bisa mengcoding pada Arduino IDE-nya. Oke, untuk langkah-langkah penggunaan alat, yang pertama itu langkah pada media larva maggot. Nah, pada langkah-langkah ini, pertama itu posisikan power bank pada bagian alat yang telah dibuat. Ini ya, untuk alatnya ada di sini. Nah, ini kan ada power bank. Power bank kita tancapkan. Setelah kita tancapkan kabel powernya kepada power bank, kita nyalakan alat dengan kabel di power bank. Terus tempelkan ujung sensor T2 pada media larva maggot. Oke, itu juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Itu adalah penggunaan T2. Oke, terus amati hasil pengukuran pada LCD. Untuk mengamatinya dapat kita lihat di sini. Ini saya kasih contoh satu pada saat T2 sama dengan 30,56. Sedangkan suhu cocoknya itu 27-30. Ini kan B 0,56, sehingga di sini S2-nya itu -0. Nah, itu catat data hasil pengukuran dan analisis. Itu kita catat dan kita analisis. Jadi apakah medianya itu sudah cocok, dan jika ada kematian atau apa, kita bisa menganalisis pada suhunya ini sudah cocok atau belum. Oke, yang kedua yaitu langkah pada media lalat BSF. Itu yang pertama, posisikan power bank pada bagian alat yang telah dibuat. Ini hampir sama semuanya. Terus kita posisikan sensor T1 pada media penampungan alat BSF. Pada video sebelumnya juga telah diperlihatkan posisi dari sensor T1 pada media penampungan alat BSF itu dengan dimasukkan kepada kandangnya langsung ya. Terus amati hasil pengukuran pada LCD. Nah, untuk ini kita bisa pakai T1. T1 di sini 30,08. Sedangkan untuk suhu standarnya itu 27-38 ya. Jadi itu masuk ke dalam range suhu yang cocok. Itu berarti statusnya pasti oke. Oke, untuk selanjutnya catat data hasil pengukuran untuk dianalisis. Itu dari semuanya tadi dianalisis, apakah lalat dengan media seperti itu, dengan media suhu di situ apakah cocok atau tidak. Jadi kita bisa mengetahui juga penyebab kematian pada lalat itu apakah disebabkan oleh suhunya atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran, keterangan pada pengukuran. Ini sesuai LCD yang ada di sini ya. Oke, kita lihat satu persatu keterangan data pada hasil pengukuran. Suhu yang baik pada media larva maggot itu 27-30, dan suhu yang baik pada lalat itu 27-38. Ini X ini menandakan angkanya, angka dari hasilnya. Untuk kelembapan pada maggot 70-90%. Jadi ini adalah kelembapan atau humidity. Pada file ini di sebelah kanan ini ya, kanan bawah. Oke, terus itu untuk kelembapan. Selanjutnya untuk keterangan simbol pada LCD. Ini untuk keterangan dari berbagai simbol yang ada di sini seperti 1, 2 dan lain-lain. Saya jelaskan satu persatu dari T1. T1 itu suhu pada sensor warna biru kotak, atau yang sudah kita buat itu dari komponen sensor DHT. T2 suhu pada sensor warna silver panjang, itu adalah sensor DS. Untuk penjelasannya sedikit, untuk DHT itu tidak boleh terkena air ya. Kalau DS itu pada media larva maggot itu boleh terkena air. Selanjutnya untuk kelembapan. Kelembapan di sini ada humidity-nya dilambangkan dengan H. Itu untuk satuannya itu persen. Terus selanjutnya ini ada S1 dan S2. Ini
beda pada penempatannya seperti T1T2. Ini untuk status pada sensor, masing-masing sensor ada sensor 1 dan juga sensor 2. Sensor 1 yang warna biru kotak yang DHT tadi, dan yang 2 adalah warna silver panjang. Itu oke, itu artinya suhu cocok. Dan jika min berapa atau min X itu adalah suhu seharusnya kurang sebanyak X derajat Celcius, dan untuk plus X itu suhu seharusnya lebih sebanyak X derajat Celcius. Itu adalah penggunaan standar operasi prosedur pada alat yang telah saya buat. Sekian dari yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.